kita orang yang meninggal maksudnya. Jadi bukan dari orang yang hidup kepada orang yang sudah meninggal. Kita putus dengan amalan yang biasa kita lakukan. Contohnya biasa makan nggak makan, biasa minum nggak bisa minum, biasa ngaji nggak bisa ngaji lagi, biasa ibadah nggak bisa ibadah lagi. Maksud hadis ini adalah itu. Sehingga jadikan hidup ini sebagai persembahan ibadah kepada Allah, melakukan amaliyah kebaikan kepada Allah, karena kalau sudah wafat, kalau sudah meninggal, amaliyah itu tidak bisa dilakukan lagi oleh orang yang meninggal itu. Adapun dengan orang yang masih hidup kepada orang yang sudah meninggal, itu akan Allah sampaikan kebaikannya dan harus diyakini bahwa itu adalah akan sampai. Coba Bapak Ibu sekalian perhatikan berapa banyak ribuan mungkin jutaan Fatihah yang diberikan kepada almarhum, kepada almarhumah yang sudah wafat. Kalau tidak sampai, adakah Fatihah yang kembali lagi kepada para pembacanya? Ada enggak yang balik lagi? Kalau paket kemudian tidak sampai, alamatnya salah atau tidak ditemukan alamatnya, maka paket akan dikembalikan kepada pengirimnya. Begitu juga kalau Fatihah tidak sampai kepada orang yang dituju, maka Fatihah itu akan dikembalikan kepada pembacanya. Pernah nggak dikirimin Fatihah kepada kita dengan catatan, Pak, Fatihah Bapak tidak sampai kepada Fulan bin Fulan? Pernah nggak? Itu menandakan bahwa Fatihah yang kita bacakan sampai kepada almarhum dan almarhumah yang kita kirimkan dengan doa itu. Dan kita tidak perlu berhebat diri dengan bahasa itu, karena yang menyampaikan bukan kita, yang menyampaikan adalah Allah. Yang nggak usah jauh-jauh Pak, sekarang kan zaman elektronik ya. Kita mah beriman dengan satu contoh aja udah cukup. Coba kalau kita membuat mengirimkan WA atau mengirimkan SMS gitu dengan handphone, kira-kira sampai apa enggak kepada yang kita tuju? Sampai. Coba kira-kira bagaimana itu caranya? Ngirim WA ke orang-orangnya nggak tahu di mana. Tiba-tiba ada balas-balasan, terima kasih Pak kirimannya. Pernah nggak begitu? Itu WA aja sampai, apalagi bacaan Al-Quran. Tinggal 2 menit lagi ya udahan ya. Jadi kalau orang sudah meninggal, semuanya akan terputus, tidak bisa melakukan aktivitas lagi, maksudnya Pak hadis ini. Sehingga karena aktivitas itu akan habis, terutama Allah itu memberikan kesempatan aktivitas itu adalah seperti yang disampaikan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak aku ciptakan jin dan juga tidak aku ciptakan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Jadi tujuan kita dihidupkan oleh Allah, berada di alam fana dunia ini adalah untuk beribadah. Nah, kesempatan ibadah kalau sudah wafat, sudah meninggal, tidak akan ada lagi kesempatan itu. Makanya beruntung bagi kita yang masih diberikan kesempatan ibadah. Alhamdulillah, terdengar adzan, alhamdulillah bisa sholat, ada pengumuman ngaji bisa ngaji, ada pengumuman tahlil bisa datang, alhamdulillah. Besok mah kalau kita wafat meninggal, kita bukan tahlil lagi, tapi mungkin ditahlilkan kalau ada yang nahlilin kita. Karena balas berbalas kalau amaliyah ini. Kita rajin tahlilan, nanti yang tahlil banyak. Kalau kita nggak mau tahlilan, saya yakin itu pun menjadi balasan buat kita. Ya kalau sekadar datang, insya Allah datang, tapi untuk tahlil mungkin tidak. Gitu. Atau nanti akan memberikan alasan ketika kita tidak tepat memberikan alasan untuk tidak datang ke tempat tahlilan. Oh Pak, saya ada tamu di rumah. Nanti ketika kita seperti itu, nanti orang akan begitu juga. Pak, saya ada tamu di rumah, akhirnya nggak datang ke tempat tahlil. Padahal nggak ada apa-apa di rumah. Gitu. Kemudian yang kedua, sedekah. Yang pertama tadi apa? Terputus amalnya kecuali 3. 1, sedekah jariyah. Sedekah jariyah yang dikeluarkan oleh kita masih hidup, itu akan mengalirkan pahala walau kita sudah wafat, sudah meninggal. Alhamdulillah. Itu Pak, sedekah ilmu, sedekah sedekah materi, sedekah jariyah harta di jalan Allah, itu akan dijadikan pahalanya mengalir terus tanpa ada putus walaupun kita sudah meninggal. 2, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiganya, anak yang soleh yang selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya.
Ini yang tidak akan terputus doanya, tidak akan terputus pahalanya. Sehingga Nabi menyebutkan sebelum kalian wafat, sebelum kalian meninggal, maka satu, jadikan harta sebagai alat jariah di hadapan Allah. Dua, jadikan ilmu sebagai alat manfaat bagi orang lain. Tiga, jadikan anak sebaik-baiknya anak, sesoleh-solehnya anak, sehingga akan mengalirkan doa kepada kita kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan anak-anak kita soleh, harta kita bermanfaat, ilmu kita manfaat, walaupun sudah kita wafat, yang kita amalkan oleh pribadi kita kemudian diberikan, diamalkan kepada yang lain, dibaca oleh orang lain, dijadikan amaliyah oleh orang lain, maka amaliyah itu mengalirkan pahala yang tak akan putus kepada kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga mudah-mudahan almarhum Bapak Supartono bin Bapak Suparman juga mudah-mudahan wafatnya husnul khotimah, diterima iman Islamnya, diampunkan dosa hilafnya, dimaafkan kealpaan salahnya, dimuliakan di alam barzahnya, diterangkan di alam kuburnya, dibahagiakan dan disenangkan dengan rahmat dan ridhonya, dan Allah masukkan ke dalam surganya. Keluarganya yang tinggalkan, istri dan putra putrinya mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan ketabahan, diberikan kesabaran, bisa melakukan amaliyah baik dari almarhum untuk diteruskan, dan juga bisa berbakti kepada orang tuanya walaupun ayahnya sudah kembali kepada Allah. Dan mudah-mudahan sabarnya keluarga besar almarhum akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bagi orang yang bersabar atas musibah itu disiapkan pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang hadir untuk mendoakannya mudah-mudahan akan menjadi wasilah wafat kita nanti husnul khotimah, membawa iman Islam, membawa amal soleh dan ibadah, dan Allah cinta serta ridho kepada kita, meninggalkan kebaikan, meninggalkan kesan yang baik, dan juga mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada yang lain sebelum ajal menjemput kepada diri kita masing-masing. Ala hadihin niyah wa likulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ila almarhum Bapak Supartono bin Suparman. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Mohon maaf atas silap dan kekurangannya, dan Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.